Makassar, Berita TV, Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, APEKSI, 2023. Dalam pemaparannya, menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menjelaskan beberapa poin penting yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. 1. Tentang Smart City. Selanjutnya, stunting wilayah di perkotaan ini lebih tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi, kata Bobi dalam paparannya di agenda penyampaian rekomendasi Rakernas APEKSI 2023. Kamis, 13 Juli 2023. Rekomendasi selanjutnya, kata Bobi, ialah pengendalian inflasi. Menurutnya, pengendalian inflasi sangatlah penting bagi kemajuan kota. Pengendalian inflasi, karena kita tentunya sangat berpengaruh inflasi di kota kita maupun provinsi, bebernya. Rekomendasi terakhir yang dipaparkan Bobi ialah membahas tentang kesejahteraan terkait aparatur sipil negara, ASN, dan honorer. Terakhir kita bahas adalah ASN honorer yang kemarin kita sampaikan, jelasnya. Diketahui, Rapat Kerja Nasional E16, Rakernas, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, 2023 resmi dibuka di Upper Hills Convention Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Rabu, 12 Juli 2023. Rakernas bertajuk, Kota Kita Maju. Indonesia Kita Kuat, tersebut dihadiri oleh 88 wali kota, walkot, serta pejabat pemerintahan dari seluruh Indonesia. Walkot Makassar Mohram dan Pomanto menekankan pentingnya peran kota-kota Indonesia dalam memajukan bangsa. Terlebih lagi, sebanyak 85 dari total 96 walkot se-Indonesia akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024. Maka dari itu, APEKSI tahun ini sangat bersejarah. Kita berada di rotasi kepemimpinan nasional. Tentu banyak aspirasi dan inspirasi dari kota yang dibutuhkan untuk membangun negeri dengan sinergi, tutur pria yang akrab disapa Dani tersebut dalam sambutan pembukaan Rakernas APEKSI 2023. Yang sama kita hormati dan banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi. Tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu, selain sekarang yang sudah kita alami ya,
pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran. Ini harus dipertahankan, dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan, bantuan langsung, kredit ringan, kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD, dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat, cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah, ya, yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu, ya, kita menganalisa dan kita mengatakan, oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1, dan S1 ini adalah biaya siswa penuh. Dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University, ya. Matematik 9, fisika 9, IQ 120. Dan kita buka pendaftaran, dan tidak ada surat-surat rekomendasi, tidak ada. Mau anaknya siapa tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan.
Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi mahasiswi lagi, saya ketemu, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak. Pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan. Guru, buruh. Bukan yang ini nggak usah dipasang, ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh. Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangkan nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya yang apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. 1 kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita, sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti, dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian, ya, affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya berlapis-lapis. Jadi dari bawah, dari horizontal, dan dari atas. Dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti
bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita. 2045 Indonesia benar-benar negara kuat, adil dan makmur, saudara-saudara.